Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Maulidia dari kelas B materi PAI SMP. Oke, langsung saja untuk pembahasan pertama. Sebutkan ringkasan pokok bahasan yang dihasilkan pada kelas 7 semester 1 dan 2 secara singkat pada materi PAI SMP. Untuk semester 1, membahas Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang kedua, meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Dan yang selanjutnya adalah menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan serta mengagungkan Allah dan tunduk kepada perintahnya. Dan untuk pokok bahasan yang terakhir adalah Damaskus sebagai pusat peradaban timur Islam. Dan untuk semester 2-nya membahas yang pertama, alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, menghindari hibah dan melaksanakan tabayun. Dan pembahasan yang terakhir adalah rukhsah atau kemudahan dari Allah dalam beribadah, dan juga Andalusia sebagai kota peradaban Islam di Barat. Oke, pembahasan kedua adalah materi Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1 dan 2. Terdapat materi tentang tajwid. Jelaskan materi tersebut. Oke, di semester 1 pelafalan bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Jadi di sini membahas tentang alif lam syamsiyah dan qamariyah. Untuk alif lam syamsiyah dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya dengan melepaskan suara a. Huruf syamsiyah ada 14, yaitu ta, dal, ro, za, shin, shin, shad, ta, lam, nun. Dan untuk pelafalan asyamsiyah disebut juga dengan idgham syamsiyah karena suara al dimasukkan kepada huruf setelahnya atau huruf di hadapannya. Huruf al menjadi lebur karena dimasukkan dengan huruf syamsiyah tersebut. Untuk mengetahui al dalam ayat Al-Quran terdapat cirinya, yaitu setelah al terdapat tasydid. Contoh dari al syamsiyah ini adalah Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahman. Setelah al itu ada huruf yang bertasydid. Oke, untuk Al-Qamariyah merupakan al yang berhadapan dengan salah satu huruf Al-Qamariyah. Berbeda dengan Al-Syamsiyah. Al ini dibaca jelas atau idhar, tak melebur pada huruf yang ada setelahnya atau yang ada di hadapannya. Qamariyah terdiri dari 14 huruf: alif, ba, ain, ghin, ha, kha, jim, qaf, kaf, ya, wawu, mim, ha. Contoh dari Al-Qamariyah adalah lafaz alhamdulillah. Jadi setelahnya tuh nggak ada tasydid, berbeda dengan al-syamsiyah. Dan untuk semester 2 di tajwid membahas tentang hukum bacaan huna. Apabila terdapat nun atau mim yang tasydid maka dibaca huna, atau dengung dibaca dengung dengan sempurna. Cara membacanya adalah dengan dibaca 2 harokat dan setiap pembacanya nun mim tasydid dengan mendengung mim dan tasydid tersebut. Oke, pembahasan yang ketiga pada materi Al-Quran Hadis membahas tentang posisi hadis terhadap Al-Quran. Jelaskan materi tersebut. Oke, yang pertama membahas pengertian hadis. Apa sih hadis itu? Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran yang merupakan sumber hukum Islam yang pertama juga harus percaya, wajib iman kepada hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis, yaitu adalah sunnah, khobar, dan athar. Namun keempat istilah tersebut ada perbedaan. Yang pertama, hadis. Hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi, dan ada pula yang menyamakan sunnah dengan hadis. Sunnah merupakan semua yang bersumber dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, ataupun perjalanan hidup Nabi. Dan istilah khabar yaitu suatu yang disandarkan kepada Nabi atau berasal dari selain Nabi, seperti dari sahabat atau dari tabi'in. Dan yang terakhir, istilah terakhir adalah athar. Athar ini adalah sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in saja, tidak pada Nabi.
Sedangkan fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama adalah bayan takrir. Bayan takrir di sini adalah fungsi hadis itu sebagai menetapkan atau menguatkan hukum yang sudah ada di Al-Quran. Dan fungsi yang kedua, bayan tafsir. Bayan tafsir di sini adalah fungsi hadis ini sebagai menjelaskan lebih rinci dari ayat Al-Quran, dari ayat-ayat yang mujmal, atau maksudnya global, atau ayat-ayat yang mutlak, dan juga ayat yang masih yang umum. Dan fungsi yang ketiga adalah bayan tasyri', yaitu menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dan fungsi hadis yang terakhir adalah bayan nasakh, yaitu pembatalan hukum. Fungsi hadis di sini adalah membatalkan ketentuan yang dulu atau hukum yang dulu, karena hukum yang terbaru itu lebih maslahat. Pembahasan yang keempat di sini pada materi akidah semester 2 membahas tentang iman kepada malaikat. Jelaskan bagaimana kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan supaya peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Agar mencapai tujuan pembelajaran, pertama yang saya akan lakukan, saya akan memberikan motivasi dengan memancing rasa ingin tahu peserta didik tentang peran malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan tanya jawab interaktif seperti, apakah kalian tahu bahwa malaikat selalu mencatat amal kita baik buruk walaupun baik setiap hari. Dan yang kedua, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Misalnya hari ini kita akan mempelajari tentang siapa saja malaikat dan tugas-tugas mereka, dan bagaimana kita bisa meningkatkan iman kita kepada mereka. Dan saya akan menyampaikan materi tentang iman kepada malaikat ini dengan video-video singkat yang menarik, membahas tentang sifat-sifat dan tugas malaikat. Dan setelah itu saya akan membentuk kelompok dalam kelas, dan masing-masing kelompok saya suruh untuk membahas salah satu atau dua malaikat, apa tugas-tugasnya, dan setelah didiskusikan mereka disuruh untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi kita bisa mencapai tujuan pembelajaran pada siswa. Semua siswa akan paham tentang iman pada malaikat beserta tugas-tugasnya. Oke, ke pembahasan kelima. Pada materi akhlak semester 1 membahas tentang sholat dan zikir. Jelaskan bagaimana pembelajaran dilakukan dan memastikan bahwa peserta didik hafal bacaan sholat dan zikir serta mau melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Yang akan saya lakukan adalah pertama, menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Seperti ini, hari ini kita akan belajar cara sholat yang benar dan menghafal zikir setelah sholat, sehingga kita bisa melaksanakan setiap hari. Terus saya akan menjelaskan tentang sholat, makna dari sholat itu apa, tata cara, dan keutamaan sholat 5 waktu, disertai dengan hadis dan dalil Al-Quran, dan juga disertai dengan video gerakan sholat. Lalu saya akan menjelaskan tentang zikir, apa sih keutamaan dari zikir setelah sholat itu, baik yang wajib maupun sunnah. Misalkan dengan cara menjelaskan manfaat dari zikir, tasbih, tahmid, takbir, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembelajaran bacaan sholat dengan menghafal bacaan sholat secara bertahap, mulai dari menghafal niat, takbiratul ihram, surat Fatihah, dan seterusnya. Bacaan ini bisa dibaca bersama-sama setiap awal pertemuan sebagai bagian dari rutinitas kelas. Dan juga melaksanakan praktek gerakan sholat di kelas dengan benar, dicontohkan kita sebagai guru, sebagai imam, dan murid-murid kita, peserta didik kita menjadi makmum. Dan juga melaksanakan praktek zikir. Setelah simulasi sholat tadi, diajarkan zikir pasca sholat dengan membimbing mereka membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan sebagainya. Dan ini dilakukan berkali-kali. Selanjutnya saya akan melakukan hafalan dan pengulangan. Jadi setiap pertemuan difokuskan pada satu atau dua bagian bacaan sholat untuk dihafalkan. Misalnya pekan pertama
untuk menghafal Al-Fatihah, untuk pekan kedua Mbak menghafal tasyahud dan seterusnya. Dan yang selanjutnya saya akan memberikan evaluasi harian yang dimana setiap peserta didik akan dites hafalannya secara individu. Jadi setiap individu nanti bisa menghafal bacaan sholat. Selanjutnya saya memberikan motivasi peserta didik menjelaskan pahala sholat dan menceritakan kisah-kisah orang-orang yang rajin sholat, memberikan video motivasi agar melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari, memberi kebiasaan di lingkungannya sholat berjamaah di sekolah seperti sholat duhur berjamaah agar siswa itu terbiasa dengan sholat 5 waktu. Selanjutnya untuk pembahasan yang keenam, pada materi fikih semester 1 membahas tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Jelaskan bacaan masing-masing sujud tersebut dan jelaskan kapan sujud tersebut dilakukan. Pertama, tentang sujud syukur. Sujud syukur ini dilakukan oleh seorang muslim ketika mendapatkan nikmat dari Allah atau mendapatkan kegembiraan dari Allah. Waktu melaksanakan sujud syukur ini tidak ada batasan waktu. Biasanya dilakukan secara spontan ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Dan apa sih yang dibaca ketika sujud syukur ini adalah baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya sujud tilawah. Sujud tilawah biasa dilakukan oleh seorang muslim ketika membaca atau mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran. Waktu melaksanakan ini biasanya kadang di dalam sholat atau di luar sholat, dan bacaannya dibaca adalah sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulatihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Selanjutnya tentang sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan oleh seorang muslim ketika lupa jumlah rakaat dalam sholat. Biasanya dilakukan sebelum salam, yaitu dilakukan 2 kali sujud, dan bacanya dibaca adalah subhanallah la yanam wa la yashu. Pembahasan ke-7 pada pokok bahasan fikih semester 2 membahas tentang rukhsah. Jelaskan makna dari rukhsah dan jelaskan penerapan dari rukhsah. Dalam istilah fikih dapat berarti izin atau keluasan. Dan konteks Islam, rukhsah adalah keluasan atau keringanan dari Allah untuk melaksanakan kewajiban tapi kesulitan yang ekstrim. Rukhsah dalam ibadah ada 2. Yang pertama, rukhsah dalam mengqashar sholat atau meringkas sholat. Pada dasarnya seorang muslim itu harus menyempurnakan sholatnya sesuai aturan, misal 2 rakaat, 4 rakaat yang tetap dilaksanakan. Tetapi jika ada alasan kuat seperti berjalan jauh hingga 82 km, maka diperbolehkan untuk mengqashar atau meringkas sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan rukhsah yang kedua adalah rukhsah tata cara dalam sholat. Seorang yang tidak bisa sholat dengan berdiri bisa sholat dengan duduk, dan jika tidak bisa duduk bisa sholat dengan berbaring. Yang terakhir, pada materi SKI semester 1 membahas tentang Bani Umayyah. Jelaskan sejarah berdirinya Bani Umayyah secara singkat. Dinasti Umayyah itu berdiri tahun 661 sampai 750 Masehi. Dinasti Umayyah ini merupakan dinasti Islam pertama yang berkuasa setelah masa Khulafaur Rasyidin. Latar belakang berdirinya dimulai dengan konflik internal di kalangan umat Islam setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh pada tahun 661 Masehi, kekhalifahan diperebutkan antara pengikut Ali atau Syiah dan Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang gubernur kuat dari Bani Umayyah di Syam. Muawiyah merupakan sepupu dari Utsman bin Affan yang menentang pemerintahan Ali. Berhasil mendapatkan dukungan yang luas di kalangan muslim, terutama di wilayah Syam. Muawiyah diangkat menjadi khalifah setelah Hasan bin Ali, putra Ali bin Abi Thalib, dan menyerahkan kekuasaannya demi menjaga perdamaian umat Islam. Inilah sejarah awal berdirinya dinasti Umayyah dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.